hadirin khotiman, tapi ada peristiwa yang pernah menggetarkan kaum muslimin dunia pada saat itu. Arab waktu itu sedang tidak kuat. Yang berkuasa dan hebat adalah justru dinasti Fatimiyin. Lain jazirah Arab banyak yang dikuasai, juga menguasai sebagian besar benua Afrika. Hebat luar biasa. Nah, pada tahun 317 Hijriah ini terjadi peristiwa yang betul-betul monumental, dikenal dalam sejarah. Bahkan kalau Bapak Ibu membuka situs Saudi Arabia, di situ ada sejarah-sejarah tentang Ka'bah. Peristiwa ini ada. Pada tahun 317 terjadi penjarahan Hajar Aswad. Kadang-kadang secara logika Al-Quran, Bapak, kita membaca berulang kali bahwa betapa Ka'bah ini suci, Hajar Aswad ini suci, seolah-olah tidak bisa orang melakukan kejahatan kepadanya. Kan begitu kan? Maka dalam benak kita selalu berpikir, siapapun yang mau berbuat jahat kepada Ka'bah, Allah lah yang maha pelindungnya. Buktinya, pasukan gajah yang begitu hebat, hancur mereka rontok sambil berlarian dan dilempari oleh batu sijil. Tetapi kenyataan tarikh berbicara lain, Pak. Saya baca panjang sekali tarikh ini di dalam kitab yang disusun oleh Abul Fida, yang lebih kita kenal dengan nama Ibnu Katsir. Kitab tarikhnya namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, hadirin khotiman, ternyata mindset saya yang tadinya menjadi akidah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa berbuat jahat kepada Ka'bah dan Hajar Aswad. Tahun 317 Hijriah terjadi penjarahan. Dicongkel itu Hajar Aswad dari tempatnya dan berhasil dikeluarkan. Penjahatnya adalah Abu Thahir. Rantong, Pak? Kira Ustaz? Ustaz mah kada diserat wae. Ken kumang Ustaz we lah. Penjahatnya adalah Abu Thahir. Bahasa Arabnya. Ayo panu jahat nanti. Kenapa kita tulis? Karena ini monumental ya. Abu Thahir. Kalau Abu Thahir kan kunyah ya. Kunyah teh gelaran teh. Namanya adalah Sulaiman bin Abu Sa'id. Abu Sa'id Al-Husain, panjang ngaranna Pak. Al-Husain Al-Janabi. Tahu apa penjahat nanti, Pak? Bayangkan ia datang membawa pasukan pedang yang sedang tawaf, yang sedang sholat, yang sedang iktikaf, sabetan, Pak, sampai tidak kurang mayat bergelimpangan 1.700 orang. Si Abu Thahir teh. Kenapa dia bisa sejahat itu? Ia adalah termasuk berpaham namanya Qaramitoh. Pahamnya Qaramitoh. Ia salah satu sekte dari Syiah Ismailiyah. Ulama-ulama menyebutnya dia adalah zindiqah. Zindiqah menampilkan wajah Islam, tetapi sebetulnya ia kafir. Dengan kejahatan-kejahatan secara fisik kepada kaum muslim. Ia ditakuti. Mengapa ditakuti? Karena ia berafiliasi dengan dinasti Fatimiyin tadi yang sangat berkuasa luas. Di Jazirah Arab, bahkan sebagian besar benua Afrika dikuasai oleh Fatimiyin. Nah, ini kesayangan, Pak. Sehingga pasukannya datang, ditebas saja begitu. Kemudian si Abu Thahir, dia berdiri di Ka'bah, dikawal
sambil terus menunjuk-nunjuk, bunuh, dan terus sampai 1.700 orang, Pak. Dikuburlah sebagainya, ditenggelamkan, dikubur di sumur Zam-Zam, dan dikubur di sekitar Masjidil Haram. Luar biasanya banyak kebayang, nuker tawaf, nuker sa'i, nuker sholat di makom Ibrahim, di babad we, Pak. Kiswahnya terus, cek bahasa Sunda memberen didudut, Pak. Bahasa Indonesia naon, Pak? Ditarik, Pak. Kemudian ia menyuruh seorang tentaranya untuk naik ke atas, cabut talang, karena dari dulu talang sudah ada, Pak. Nah, ini mah agak lain. Ternyata yang naik dan akan mencabut talang jatuh dan mati pada saat itu juga, sehingga talangnya tidak jadi. Tapi Hajar Aswad jadi dicongkel, dicuri dan dibawa. Ditandu dengan semacam alat tandu dengan 4 ekor unta, Pak. Tadi dia mah dina riwayatna rada aya keanehan. Nasakumaha beratna Hajar Aswad nepi ka 4 onta eta tongongna lalecet, Pak. Begitulah diceritakan di dalam tarikh. Terus setelah itu membantai 1.700, dikubur, lalu ia pergi melenggang begitu saja dengan pasukannya. Yang menjadi Amir Mekah pada saat itu, pasukannya belum banyak, jadi jangan dibayangkan dengan Arab sekarang, Pak. Ya, Amir mengejar, bahkan ia ingin menyerahkan semua kekayaannya asal Hajar Aswad dikembalikan lagi ke tempatnya. Tetapi apa mau dikata, Amir Mekah pada saat itu justru juga menjadi korban berikutnya. Lalu Hajar Aswad dibawa pergi ke satu kawasan di antara kawasan di Kufah, Baghdad sekarang, Pak. Irak ya, di Kufah, Pak, yang saat itu sudah menjadi pusat dari Syiah. 22 tahun, Pak. Ka'bah tanpa Hajar Aswad. Bayangkan Bapak Ibu, haji tahun 218 bagaimana? Bisa dibayangkan kan bingungnya kaum muslimin ketika mereka tawaf, yang satunya Ruknul Yamani ada, tetapi Hajar Aswadnya tidak ada. Bayangkan ke Bapak Ibu anu tawaf teu aya, Pak, Hajar Aswadnya. 22 tahun, Pak. Amir Bajkam namanya, Amir Turki pada saat itu, Amir Bajkam ya, At-Turki, sampai sengaja mengumpulkan uang 50.000 dinar akan dikirimkan kepada si Abu Thohir, ya, Pak. Barangkali ia rela mengembalikan Hajar Aswad, gagal. Akhirnya setelah dari semua penjuru, cek bahasa orang mah, merayunya, membujuknya, ia mau mengatakan Hajar Aswad ini diambil dengan perintah dan akan saya kembalikan juga harus dengan perintah. Datanglah dari atasan yang ditakutinya, yaitu dinasti Fatimiyyin, bahwa Hajar Aswad harus dikembalikan. 22 tahun, itu pun, Pak, dia pecah dulu menjadi 8 bagian. Jadi Hajar Aswad yang sekarang, Pak, tidak utuh satu, tetapi ia terdiri dari 8 bagian, dan itu dirapat dengan semacam campuran kimia pada saat itu. Gitu kan, Pak? Maka seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi lamun disidik-sidik mah Hajar Aswad sudah banyak cacatnya, Pak. Tahun 400 Hijriah pernah ada orang sengaja membawa cangkul, Pak. Dia masuk terus memukul-mukul dan ingin menghancurkannya. Juga kejadian. Jadi sekali lagi, dan masih banyak peristiwa-peristiwa jahat lainnya yang dilakukan terhadap Hajar Aswad. Mengapa? Karena waktu Nabi SAW sholat di dalam Ka'bah, gitu kan? Nabi pun menghadap ke Hajar Aswad. Kita yang makin jauh cukup dengan
Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, asal ke arah Masjidil Haram. Sebisanya kita tidak ditunjuk ke arah Hajar Aswad. Kita ini berusaha untuk mengarah ke Syatrul Masjidil Haram. Tapi orang yang sholat di Maqam Ibrahim, maka ia akan mengarah ke Ka'bah. Tapi kalau sholat di dalam Ka'bah, ia akan menghadap ke Hajar Aswad. Itulah hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dia batu dari surga, tetapi secara fisik dia tetap batu dan ternyata bisa dihancurkan sampai menjadi 8 bagian. Lalu oleh Syekh Abu Thohir sebelum dikembalikan Pak, digantung dulu setiap masjid 1 potong. Setiap masjid 1 potong, 8 masjid digantungkan Hajar Aswad. Bahkan ia sempat berteriak-teriak, "Aina ababila sijil tarmihim bihijarati min." Cek bahasa orang, mana cenah sijil teh geuning eueuh gitu kan. Itulah kesombongan dia, dan dia mengaku menyatakan bahwa saya adalah orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sejarah singkatnya saja. Kemudian Hajar Aswad dikembalikan dengan 8 potongan, lalu disatukan lagi dengan rapi dan diikat. Dulunya pernah diikat dengan ikatan emas. Aya nama kunaon Pak katingalina? Eta dibeungkeutna kunaon tah? Ku peraknya. Nah, sekarang itu sejak tahun berapa emasnya diganti dengan perak, dan sampai hari ini Bapak Ibu bisa melihat Hajar Aswad lalu diikat dengan cek orang masih siga di figuraannya banyak di figuraanku itu yang besarnya nonjolnya ke dalam Pak.